Ngecek ini belum? Oke, udah ada yang record. Sudah ngecek ini, apa itu namanya? Live Unpad. Materi untuk hari ini itu sudah ada belum? Materi 5 ya? Materi 5 berarti. Belum ada Ibu. Belum ada, Bu. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Nanti mungkin setelah perkuliahan, setelah pertemuan maksud saya, setelah pertemuan hari ini nanti mana tadi? Nanti akan di-upload ya di situ. Cuman paling nanti saya akan share di sini. Kalau di chat itu kan bisa ya share file ya. Oh iya bisa, oke. Sip. Nah, ya minggu lalu itu kan materi terakhir apa? Diagram IR ya? Kalau tidak salah. Iya, Bu. Ya, betul ya, transformasi IR. Oke, berarti kemudian sebelum itu kan ada materi tentang relational model atau model relasi kan. Nah, di situ kan sudah banyak banyak istilah-istilah yang mungkin hari ini akan keluar lagi istilah-istilah itu, jadi saya harap diingat-ingat kembali materi sebelumnya supaya nanti tidak bingung ya, supaya nanti bisa mengikuti materinya itu maksimal gitu. Nah, hari ini materi 5 itu adalah normalisasi database dan kondisi anomali ya. Kemudian sebetulnya ada nanti materi selanjutnya itu pengenalan SQL dan MySQL. Tapi itu nanti dengan Bu Anin kemungkinan ya. Nah, hari ini kita bahas dulu mengenai normalisasi database sama kondisi anomali. Saya izin share screen sebentar. Saya coba share screen PowerPoint ya. Nah, di mana PowerPoint ini nanti bisa sebentar. Kenapa seperti ini ya? Tunggu sebentar. PowerPoint ini nanti bisa diperoleh di Live Unpad ya. Jadi, oke. Tunggu sebentar. Saya coba lagi share screen. Oke, terlihatnya gitu ya. Coba kalau di ini bisa enggak? Oh bisa, oke. Ya, nah ini ya. Baik dulu, oke. Materi normalisasi database ya. Jadi kalau minggu sebelumnya kita sudah tahu ya cara membuat tabel, kemudian bagaimana menghubungkan entitas gitu ya. Kemudian kita buat tabel relasinya. Nah, hari ini kita membahas yang namanya normalisasi database. Apa itu normalisasi database? Itu adalah proses pengelompokan atribut data ya. Jadi atribut dalam data yang kita punya yang membentuk entity sederhana. Jadi nanti entity-nya itu sederhana, tidak redundan, kemudian fleksibel dan mudah beradaptasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Artinya atribut atau tabel yang kita punya itu tidak terduplikat gitu ya. Jadi tidak ada antara tabel satu dengan tabel yang lainnya itu double. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat seefisien mungkin database kita sehingga ketika kita mau buat relasinya, kita mau buat database-nya nanti itu tidak error atau dia akan terbaca gitu ya.
Oke, normalisasi juga dapat digunakan untuk merubah flat data menjadi database yang membuat tabel-tabel yang saling berelasi. Artinya nanti kita akan buat tabel-tabel yang sudah kita normalisasi itu berrelasi antar tabelnya. Oke, nah normalisasi database itu digunakan untuk, nah tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi suatu data. Kemudian memastikan dependensi data. Jadi data yang kita punya itu berada pada tabel yang tepat. Kalau kita lihat di sini, nah jika dalam database tersebut belum dinormalisasi, ya, kalau kita punya data terus database kita itu belum ternormalisasi, maka ada anomali yang terjadi di situ. Ada 3 anomali di sini yang dijelaskan. Ada deletion anomali, ada insertion anomali, sama update anomali. Nah, ketiga anomali ini, nah itu diharapkan nanti tidak ada ketika kita sudah menormalisasi suatu tabel dalam database. Nah, oke. Nah, di sini dijelaskan dulu ya satu persatu apa itu deletion anomali. Jadi dari kata delete berarti kan ya menghapus suatu data, ya. Menghapus suatu data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Kemudian ada insert, situasi di mana tidak memungkinkan kita mau menambahkan atau memasukkan beberapa jenis data secara langsung di suatu database. Yang ketiga itu update anomali. Nah, situasi ini kita tidak bisa mengubah nilai yang kita ubah atau kita update gitu ya, itu menyebabkan inkonsistensi di dalam database yang kita punya. Artinya data itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang kita inginkan. Jadi dia error gitu. Dia bisa terupdate, tapi bisa jadi terupdate-nya itu tidak sesuai dengan yang kita mau, gitu ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke contoh ini supaya lebih jelas. Ya, ini contoh yang pertama, delete atau menghapus suatu data yang tidak sesuai. Jadi kita sebetulnya kalau dilihat di tabel ini adalah tabel mengenai katakanlah ini repair ya. Oke, berarti katakanlah di suatu bengkel, gitu kan? Struk atau faktur reparation barang gitu ya. Barangnya apa? Ini ada drill press, ada latte, ada mill gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita ingin menghapus baris nomor 2 ya. Baris nomor 2. Dengan repair number kalau di sini 2100. Kita kan sebetulnya hanya ingin menghapus repair number-nya aja 2100, tapi kita kan nggak bisa cuma menghapus dalam satu kotak ini, kita harus menghapusnya per baris. Nah, karena kita menghapusnya per baris, jadi data mesin, data cost-nya, kemudian data amount jumlah reparasinya akan terhapus semuanya atau akan hilang informasinya. Ya. Jadi dalam kasus ini ketika menghapus satu baris, kita akan kehilangan 2 fakta sekaligus. Nah, kondisi tersebut dinamakan deletion anomali. Sampai sini masih jelas ya. Jadi masih bisa dipahami kan ya? Masih gampang. Oke. Kemudian insertion anomali. Jadi menambahkan data ke dalam suatu database. Tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data sekaligus. Nah, di sini contohnya, misal ingin memasukkan data repair, ya, data repair, yaitu repair number, repair date, sama repair amount-nya. Kemudian kita juga perlu data machine-nya, item number, ada tipe machine-nya, kemudian ada acquisition cost-nya. Nah, ketika kita hanya perlu memasukkan data tentang satu entitas, kan? Masih ingat kan entitas ya di materi sebelumnya, yaitu repair. Ya. Repair itu
Bisa jadi isinya kan adalah repair number, repair date, dan juga repair amount, ya kan? Maka kita diharuskan juga memasukkan data tentang entity lain, yaitu mesinnya. Mesin isinya apa? Isinya item number, tipe, dan juga acquisition cost-nya. Karena kondisi struktur tabel mengharuskan seperti itu. Nah, kondisi ini dinamakan insertion anomaly. Nah, yang ketiga itu update anomali. Jadi nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi dalam database. Jadi misalkan kita akan mengubah atau mengupdate data di baris terakhir ya. Di baris terakhir kita ingin mengubah data mengenai mesinnya. Mesin tentang tipe drill press ya. Dia punya nilai 2 acquisition cost yang berbeda. Sehingga terjadi data inkonsistensi. Nah, kondisi demikian dinamakan update anomali. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini ya, type-nya kan 2, kemudian item number-nya kan sama ya, item number 100, tipenya drill press. Sorry, coba saya mau ganti pointer. Oke, ini ya. Jadi ini kan item number 100, tipe mesinnya drill press ya. Kemudian ini juga ada lagi item number 100, tipe mesinnya drill press dengan nilai akuisisi number yang berbeda. Ini ada 3.500, ini ada 5.500 ya. Nah, di sini akhirnya dia nilainya 0 repair amount-nya. Jadi kita mau update yang di sini, tapi ternyata kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau update-nya gitu kan ya. Nah, artinya ini namanya tidak konsisten. Ya, dinamakan update anomali. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa kok kita perlu kenapa kita perlu menormalisasi suatu database ya, artinya kita ingin menghilangkan anomali tersebut. Setelah dinormalisasi kita harapkan anomalinya akan hilang atau kita kurangi ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, normalisasi database. Kita sebelum masuk ke sini ya, saya ingin kita flashback dulu, kita ingat-ingat lagi. Coba share screen. Sorry. Oke. Saya share screen. Ini. Kita ingat dulu key yang ada di dalam database ya. Jadi dalam sebuah database itu kita punya yang namanya key ya. Kita punya kunci atau key, di mana key ini kita gunakan supaya data yang kita punya itu tidak terduplikat ya. Jadi kita harus menentukan yang namanya ada primary key dan juga ada foreign key. Kalau diingat lagi ya, kita ingat lagi flashback yang lalu, ada primary key, kemudian ada foreign key. Nah, kalau kita ingat yang namanya primary key itu dia harus unik. Jadi membedakan antara data yang satu dengan yang lain. Jadi dia unik, hanya satu primary key itu. Kemudian kita juga ingin membuat relasi antar tabel, di mana tabel relasi antara satu dengan yang lainnya itu dibutuhkan yang namanya foreign key atau relasi antar tabel. Key yang digunakan untuk merelasi atau menghubungkan antar tabel. Kita ingat-ingat lagi, ada beberapa macam key yang sudah pernah dibahas, ya. Oke, pasti ada primary key ya, primary key. Oke, kemudian ada foreign key, ya. Jadi foreign key itu menunjuk primary key di tabel lain. Ya, jadi foreign key itu dia selalu menunjuk pada suatu primary key di tabel lain. Kemudian ada candidate key.
di mana kolom-kolom yang menjadi kandidat primary key. Jadi kandidat key ini adalah kolom calon primary key dalam suatu tabel ya. Misalkan kita temukan data yang unik, contoh adalah NPM atau NIK. Ya, nanti kita pilih salah satu, misalkan yang mau kita gunakan sebagai primary itu adalah NPM, maka dia menjadi primary key. Nah, kemudian ada composite key. Jadi composite key itu adalah terdapat 2 primary key dalam suatu tabel. Kemudian ada alternate key, di mana kolom yang ada di dalam kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key, itu yang dinamakan alternate key. Oke ya. Ini kita flashback dulu aja, mengingat istilah-istilah lagi ya yang sebelumnya. Jadi nanti kita nyambungnya lebih mudah. Gitu. Oke. Sebelum kita ke sini, balik dulu ke PowerPoint. Oke. Sebentar. Nah, ini. Kita balik dulu ke PowerPoint. Nah. Oke. Kalau di sini saya mau menunjukkan ini. Nah, bagaimana cara menormalisasi database? Ini ada step-stepnya, ada tahapan yang harus dilakukan untuk menormalisasi suatu data. Ya, yang pertama itu adalah kita membuat yang namanya unnormalized form atau UNF. Ya, jadi UNF itu adalah bentuk yang tidak normal berdasarkan data yang diperoleh. Dan di sini dia mengandung data berulang. Jadi misalkan, sebentar, ini kalau gini terlihat tidak? Oke, saya zoom ya. Saya coba zoom. Oke. Nah, jadi unnormalized form ini itu kita contoh misalkan ya, yang biasanya digunakan itu adalah struk, data tentang struk toko ya, data struk toko. Jadi kita ingin mengubah data dari bentuk struk ya menjadi bentuk tabel. Nah, misalkan data bentuknya struk kita rubah menjadi sebuah tabel. Nah, tabel pertama yang kita buat itu adalah tabel UNF atau unnormalized form ya, unnormalized form. Jadi di dalamnya itu masih ada data yang berulang. Oke. Kemudian ada first normalized form. Oke, saya agak ke atasin. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah 1NF. 1NF itu adalah first normal form. Ya, first normal form ini kondisi di mana entity yang atributnya itu memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entity tersebut. Oke, kalau masih bingung, oke, nanti kita akan breakdown lagi ya. Kemudian ini di sini tujuannya menghilangkan, jadi tadi dari unnormalized form kita hilangkan perulangan grup, nah menjadi first normal form atau 1NF. Kita rubah menjadi 1NF. Dari 1NF kita rubah menjadi 2NF dengan menghilangkan ketergantungan sebagian atau bahasa lainnya itu adalah partial dependency, ya, partial dependency pada tabel. Kemudian dari second normal form kita masukkan ke bentuk third normal form 3NF dengan menghilangkan ketergantungan transitif atau transitif dependensi ya. Oke. Nah, dari kemudian
ada step lagi yaitu BCNF atau Boyce Code Normal Form, di mana ini adalah menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Kemudian ada yang terakhir, yaitu menghilangkan ketergantungan multi-value menjadi fifth normal form atau 5NF. Oke, di sini ada, kalau di sini kita ada 5 step ya, tapi biasanya yang kita gunakan itu hanya sampai 3NF saja. Hanya sampai 3NF saja itu sudah biasanya bentuknya itu sudah normal. Jadi bentuk tabel yang kita buat itu sudah normal dan sudah bisa dibuat database-nya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas sampai dengan 3NF saja. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih. Oke. Nah, sebelum ke sini, oke. Saya coba jelaskan ini. Nah, nanti kalau kita udah masuk contoh mungkin lebih mudah ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi tahap-tahap normalisasi kita menggunakan hanya sampai 3NF saja ya. Jadi di unnormalized form-nya itu kita mengubah data menjadi bentuk tabel ya. Oke, contohnya tadi misalkan struk penjualan katakanlah. Kemudian 1NF itu step-nya kita hilangkan data yang bersifat perhitungan. Oke, jadi kita hilangkan data yang bersifat perhitungan. Kemudian kita pisahkan data yang berulang atau kita pisahkan dulu nih data yang berulang sama data yang tidak berulang. Ya, setelah itu kita menentukan primary key dan juga foreign key-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan additional information. Nah, di sini additional information-nya itu adalah opsional. Jadi tidak harus ditambahkan additional information-nya. Jadi di sini opsional. Kalau cuma sampai menentukan primary key dan foreign key itu sudah cukup. Kemudian lanjut ke 2NF. Nah, 2NF itu adalah menghilangkan partial dependency. Ya. Hanya itu saja, tapi nanti step-stepnya kita akan breakdown lagi. Kemudian yang 3NF itu adalah menghilangkan transitive dependency. Ya, ini adalah step-step yang harus dilakukan ketika ingin menormalisasi suatu data. Nah, kita masuk ke contoh dulu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya masuk ke contoh. Oke, nah ini saya berikan bentar, saya save dulu ya. Oke, ini nanti untuk latihan. Oke, nah ini contoh dulu ya. Ini contoh struk yang dari toko Indomarko ya, dari toko Indomarko. Biasanya kan kalau kita punya struk ya, kan bentuknya seperti ini. Ada sales ID, ya kan, ada tanggal, kemudian ada customer ID, ada customer name, customer phone, sama customer address-nya. Kan macam-macam bentuk struk itu kan macam-macam. Ini kurang lebih yang sederhana.
Oke, nah ini sebelum kita mulai, kita tengok lagi, kita lihat lagi ya. Mengikuti tahapan yang tadi, mengikuti tahapan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Jadi kita rubah UNF ke dalam unnormalized form-nya. Kita rubah data dari struk itu menjadi bentuk tabel. Caranya adalah kita ketik semua dahulu informasi yang ada di dalam struk. Jadi dari data yang berbentuk struk, ini kita rubah menjadi data tabel seperti ini. Jadi ini sudah saya ketik di bawahnya. Oke, ini ya. Nah, di sini ini adalah tahap 1, step pertama, UN atau unnormalized form. Jadi kan di sini kita punya sales ID, ada date, ada customer ID, customer name, phone address, ada number, ada kode barang, nama barang, harga, quantity, subtotal, dan total harga. Kemudian ada sales staff, dan juga nama staffnya. Ya kan? Nah, dari situ kita masukkan dulu. Dari situ kita masukkan menjadi sebuah tabel. Pokoknya kita tulis aja nih. Kita tulis sales ID, sales date-nya, customer ID, Oke, customer ID, mana tadi? Customer ID, customer name, phone, address. Kemudian setelah semuanya masuk, baru nomor 1, 2, 3, 4, kode barang, nama barang, harga, quantity, subtotal, total harga, staff name, sama staff position. Oke, ini staff name dan staff position-nya nggak usah saya masukkan dulu. Oke, sampai total harga saja. Ya, berarti kan udah masuk semua nih. Karena ini adalah data. Ini data, jadi kita harus masukkan semua ke dalam tabel. Inilah tabel UNF atau unnormalized form. Kita lihat tahapan selanjutnya. Nah, hasil UNF ya dilanjutkan ke 1NF. Kita copy, ya kan? Kita copy UNF nih. Oke, sini kan kita copy, ya kan? Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, sudah saya buatkan. Coba saya insert aja nih. Tet. Dan saya geser aja. Oke, nah. Oke ya. Nah, dari sini tahap pertama tadi apa? Kan? Kita lihat lagi tahap pertama, yaitu menghilangkan data yang bersifat perhitungan. Coba kita lihat, data yang bersifat perhitungan di sini apa? Nah, ini sini ada nomor, ya kan? Nomor ini kan bentuknya penambahan 1, ya kan? Berulang, kan? Jadi penambahan 1 dan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, maka ini nanti kita hapus. Oke, ini kita hapus, gitu ya. Kemudian selain itu, apalagi ada subtotal ya. Subtotal di sini juga kita hilangkan. Subtotal ini dihilangkan. Kenapa? Karena ya subtotal ini kan sebetulnya perkalian dari harga dan kuantiti, ya kan? Maka ketemulah subtotalnya. Nah, ini tidak perlu kita buat database-nya, ya kan? Nanti ini kalau mau ditampilkan kita tinggal tampilkan ketika kita sudah buat database-nya saja, tinggal dikalikan antara harga dan kuantitas. Maka ini dihapus. Total harga juga begitu. Total harga kan oh ini harusnya sama ini. Kenapa jadi 0,3? Oke, sebentar. Harusnya kan gini. Nah, total harga ini kan penjumlahan saja. Jadi ini kita hapus. Tidak perlu dibuat database-nya, oke? Ya, oke, sudah ya. Berarti sudah tidak ada data yang bersifat perhitungan. Oke. Kemudian kita pisahkan data yang berulang. Oh, sebelum situ, oke, sebentar. Sebelum situ, tadi saya lupa. Oke, kan di sini kita punya sales ID, kan harusnya tadi sales ID itu kan isinya gini ya.
gini, kayak ini kan harusnya sama. Gini kan? Nah, kode barang, nama. Nah, tadi kan harusnya di awal di UNF, sorry saya kelupaan tadi. Di UNF itu kan harusnya isinya cuma gini. Sales ID-nya kan ada satu, cuman kan karena ini dalam satu struk maka sales ID-nya ada satu. Kemudian sales date-nya juga cuma ada satu dalam satu struk. Customer ID juga satu, customer name juga satu, phone juga satu, address juga satu. Selanjutnya ya kan, kemudian ada nomor kode barang dan selanjutnya. Itu kita masukkan ke sebelah sini. Nomor 1, 2, 3, 4. Kode barang jelas berbeda. 1, 2, 3, 4. Ada Indomie goreng, goreng jumbo, mie sedap goreng, mie sedap soto. Dengan harga dan kuantiti yang berbeda. Ya kan? Oke. Ya, jadi subtotal, total harga. Nah, ini itu adalah UNF. Nah, karena apa namanya? Ini kan ke bawah sama, maka tinggal kita copy saja. Jadi sales ID-nya sama, ya kan? Salah. Ctrl C. Gini kan, tanggalnya juga sama, ya. Nah, kayak gini tinggal copy paste saja. Gini, ya kan? Namanya juga sama, namanya Suri. Dengan fontnya juga sama, jadi kita tinggal copy paste saja. Nah, ini ya, untuk membuatnya. Oke. Nah, setelah ini kan sudah terbentuk tabel UNF. Oke, sampai sini ya, sampai sini paham ya. Oke, kembali lagi ke 1NF. 1NF tadi sudah menghilangkan perhitungan. Kita hapus semua data yang ada perhitungannya. Setelah itu, kita pisahkan data yang kok nggak bisa nih. Sorry. Oke, maaf. Oke, kita pisahkan. Ini saya sembunyikan dulu aja. Nah, kita pisahkan ya data yang berulang dan tidak berulang. Ini supaya jelas saya saya coba ini blok ya. Jadi jangan kuning. Abu-abu saja. Jadi ini adalah data yang berulang. Oke. Kemudian ini saya geser. Ini. Oke. Jadi ini adalah data yang berulang dan ini adalah data yang tidak berulang. Nah, jadi kita memisahkan data yang berulang, kemudian diambil data yang bukan data berulang. Jadi diperoleh tabel baru. Tabel barunya kita pisahkan nih. Kita ambil aja nih yang ini kita pisahkan ke bawah ya. Ini ya kita cut aja. Jadi kita pisahin dulu nih. Kita pisahin, kita taruh di sini. Oke, ya. Nah, karena ini kan berulang ya. Kalau berulang kan ya kita ambil satu saja ya kan. Kita ambil satu saja datanya, yang bawah dihapus saja. Nah, akhirnya kita punya dua tabel. Ya. Di sini oke. Saya hapus. Oke, jadi kita punya dua tabel di sini. Nah, di sini ya, tabel. Oke. Nah, jadi kita punya tabel. Tadi yang ini adalah isinya yang berulang. Kita ambil satu baris saja. Kemudian ini adalah data yang tidak berulang. Nah, kalau sudah kita kasih nama. Kita kasih nama tabel transaksi. Coba biru aja. Kita kasih nama tabel transaksi. Tabel transaksi itu isinya sales ID, sales date, customer ID, customer name, customer phone, customer address, sama ini staffnya dihapus ya, belum dihapus. Tidak perlu. Oke, sampai sini ya. Sini paham kan? Nah, kemudian tabel kedua yang isinya kode barang, nama barang, harga, dan kuantitas, itu kita beri nama tabel transaksi detail. Ya, jadi detail tabel transaksi.
Oke, itu ada kode barang, nama barang, harga, dan kuantitas. Ya kan? Oke, kalau sudah dipisahkan, maka kita perlu menghubungkan antara tabel transaksi dan juga tabel transaksi detail, ya kan? Kita harus punya penghubung antara dua tabel itu. Oke. Makanya kita butuh yang namanya foreign key. Ya kan? Sebelum kita buat yang namanya foreign key, kita tentukan dulu primary key dari tabel transaksi. Nah, di sini dipilih primary key atau PK, ini saya tulis PK di sini ya. Primary key untuk tabel transaksi itu adalah sales ID-nya. Oke, sales ID-nya kita pilih sebagai primary key karena dia unik. Ya. Kemudian dari tabel transaksi detail tabel transaksinya harus ada hubungannya dengan tabel transaksi, ya kan? Kan misalkan gini, misalkan tadi punya dua ini kan, punya dua ini dan ini, ya kan? Ini sudah kita buat primary key-nya. Oke, kemudian kita harus punya key untuk menghubungkan antara tabel transaksi ini dan juga tabel transaksi detail, ya kan? Maka kita pilihlah sales ID-nya sebagai foreign key. Jadi kita tulis di sini. Oke. Sorry. Kenapa ini cuma ini harusnya sampai atas, saya copy, sorry. Nah, kita tambahkan di sini sales ID dia sebagai foreign key. Sales ID-nya kan ini ya. Oke. Nah, kenapa? Makanya di sini ada sales ID di tabel transaksi detailnya yang sudah saya buat duluan. Ya, yang ini. Jadi dia sebagai foreign key-nya. Ini sama ke bawah ya. Gini ya. Oke. Nah, kalau sudah, jadi dia sudah bisa berhubungan antara tabel 1 dengan tabel 2. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan primary key yang ada di transaksi detailnya? Jadi tabel transaksi detail ya. Tabel transaksi detail itu kan ini. Ini kan cuman ada foreign key di tabel ini ya. Dia harus punya primary key juga. Nah, kita pilih di sini primary key-nya itu harus unik juga. Maka kita pilih sales ID-nya itu sebagai primary key juga. Ya. Jadi sales ID di tabel transaksi detail itu berperan sebagai primary key di tabel ini, kemudian dia sebagai foreign key juga. Foreign key yang berhubungan ke tabel transaksi. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau diingat lagi tadi ya, ini kan ada 2 primary key dalam satu tabel, ya kan? Oh, tunggu sebentar. Sebelumnya kita buat kode barang itu juga sebagai primary key ya. Karena tadi kan kalau dari tabel ini, sebelum ini kita tutup dulu nih. Ini kita tutup. Nah, kode barang di tabel ini, kode barang itu kita tentukan dia juga sebagai primary key. Tapi kode barang itu dia kurang unik, ya kan? Jadi dia tidak unik karena misalkan ya, nanti saya mau belanja lagi besok dengan kode barang yang sama, yaitu BRG 001. Kan Indomie goreng itu kan nggak mungkin hanya terjual dalam satu struk saja kan.
untuk hanya tidak mungkin hanya terjual satu katakanlah dalam satu hari misalkan. Ada lagi misalkan yang beli dengan kode barang yang sama, yaitu Indomie goreng BRG 001, gitu kan. BRG 001 kalau dia sebagai primary key, nanti akan error karena BRG 001 ada di sini, ada di tabel ini, dan juga ada di tabel, katakanlah saya punya misalkan di sini SL ini ya, sales ID 002, ya kan. Kemudian beli, kemudian BRG 001 kalau dia primary key. Nah, dia muncul lagi di sini gitu kan. Muncul lagi di sini. Jadi dia akan error, tidak bisa keluar karena tidak unik gitu ya. Maka untuk mengakalinya, karena dia kode barang sebagai primary key, kemudian sales ID kita gunakan sebagai primary key lagi. Jadi supaya unik. Jadi otomatis nanti misalkan nanti ada katakanlah sales ID-nya 02, kemudian beli kode barang 001. Maka yang jadi primary key itu adalah gabungan antara SL03 sales ID dan juga kode barang. Artinya dia akan unik karena dia gabungan antara primary key sales ID dan juga primary key kode barangnya. Gitu ya. Nanti kita coba supaya nggak bingung. Kurang lebih seperti itu. Jadi dibuat seunik mungkin. Jadi primary key itu harus dibuat seunik mungkin, tidak boleh ada di tidak boleh ada redundan, tidak boleh ada pengulangan. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke, jadi dalam satu tabel kita punya 2 primary key ya. Kita punya 2 primary key dalam satu tabel, itu namanya composite key. Ya kan? Nah, kemudian step yang ketiga adalah additional information. Additional information saya rasa nggak perlu ya, jadi saya tidak akan tambahkan di sini. Nah, ini sudah selesai. Step pertama 1NF, tahap kedua yaitu 1NF sudah selesai, kita peroleh 2 tabel. Tabel transaksi dan juga tabel transaksi detail. Kita punya sales ID sebagai primary key di tabel transaksi, kemudian kita punya sales ID dan juga kode barang sebagai primary key di tabel transaksi detail, dan juga foreign key sales ID di tabel transaksi detail. Kemudian kita lanjut ke 2NF. 2NF dan 3NF itu nanti kita bersambung aja ya, nyambung sambil jalan, karena ini sama dependensi. Jadi dependensi kalau di 2NF itu kita menghilangkan partial dependency, ya kan? Oke, ini saya blok dulu aja. Oke, ini ya. Partial dependency kalau di 3NF itu kita buang atau kita hilangkan transitive dependency-nya. Ya. Oke. Jadi kita menghilangkan partial dependency. Perlu diingat, partial dependency itu terjadi ketika di dalam satu tabel itu dia punya 2 primary key. Ya. Kalau dia dalam satu tabel cuma ada 1 primary key, ya dia tidak akan terjadi partial dependency. Contoh tabel yang pertama, tabel transaksi, itu kan dia cuma ada 1 primary key, yaitu sales ID, ya kan? Jadi dia tidak harus diapa-apakan karena dia tidak ada partial dependency. Nah, tapi tabel yang kedua, tabel transaksi detail, itu ada 2 primary key, sales ID dan juga kode barang. Oke. Nah, maka kita lihat primary key di sini, saya balik. Nah, di sini ya kan? Partial dependency, kita copy lagi, kita copy semua tabel. Jadi kita copy tabel yang sudah kita buat di 1NF. Nah, 1NF kita copy, pindah ke bawah. Oke. Nah ya.
pindah ke bawah. Nah, partial dependency kita lihat di sini. Partial dependency itu kalau dilihat di sini itu sales ID dan kode barang, ya kan? Sales ID dan juga kode barang itu dia partial dependency. Nah, perlu dilihat nama barang dan harga, ya kan? Nama barang dan harga itu hanya ditentukan oleh kode barang, bukan sales ID. Sehingga ini adalah partial dependency. Ini coba lihat ya. Jadi ini kan ada kode barang, ya kan? Oke, saya kembali ke sini aja. Nah, ini kan ada kode barang, ya kan? Kode barang, kemudian ada nama barang, ada harga, dan ada quantity. Oh, sorry, quantity ini kita masukkan atau tidak? Oh ya, dimasukkan. Oke. Nah, jadi nama barang dan harga ini kan dia hanya bergantung kepada kode barang, bukan sales ID, ya kan? Maka ini adalah partial dependency. Jadi saya tulis dulu aja nih, kode barang. Ini kode barang, yaitu ada nama barang dan juga harganya. Maka dari itu, kalau sudah tahu partial dependency, kita hilangkan, ya, dipisah antara kode barang dan juga sales ID. Jadi seperti ini. Nah, ini saya buat tabel baru. Mana tadi? Ini. Saya buat tabel baru, yaitu tabel barang. Tabel barang ini isinya kode barang, nama barang, dan harga. Jadi di transaksi detail sudah tidak ada. Ini sudah tidak ada kode barang, nama barang, dan sudah tidak ada nama barang dan harga. Ya. Jadi saya pindah di tabel barang, nama barang dan harganya. Nah, tabel baru ini juga butuh primary key. Primary key-nya apa? Yaitu kode barang. Jadi di sini kode barangnya adalah primary key. Primary key sebagai kode barang. Nah, di sini di tabel transaksi detail, kode barangnya itu sebagai foreign key karena kita mengambil data dari sini, dari tabel barang ke tabel transaksi detail. Maka kode barang di tabel transaksi detail itu sebagai foreign key. Gitu ya. Oke. Kemudian udah selesai ya. Berarti kita sudah buat 3 tabel. Akhirnya kita punya 3 tabel di 2NF. Kita punya 3 tabel transaksi. Ada tabel transaksi detail yang isinya ada sales ID, kode barang, dan quantity. Kemudian ada tabel barang. Isinya adalah kode barang, nama barang, dan harga. Ya, jadi kita udah punya 3. Sekarang lanjut ke 3NF. 3NF itu adalah transitive dependency. Oke. Menghilangkan transitive dependency. Itu kita melihatnya. Saya naikkan dulu. Oke. Kita melihatnya itu anggap saja seperti rantai. Misalkan bisa kita lihat di transaksi. Di tabel transaksi kan, ada sales ID. Sales ID sebagai primary key yang menentukan customer ID. Oke, sebentar. Saya turun ke atas aja dulu. Nah, oke, ke sini dulu. Ya, kita lihat tabel transaksi ini ya, di tabel 2NF ya. Tabel transaksi ini, ya, sales ID itu kan sebagai primary key yang menentukan customer ID. Nah, tapi customer ID ini menentukan customer name, customer address, dan juga customer phone-nya.
Nah, ini adalah salah satu bentuk yang bisa dikatakan transitive dependency. Jadi kita harus pisahkan tabelnya. Kita ambil atau kita copy dari tabel 2NF, ya. Kita pisahkan partial dependency yang ada di customer ID. Jadinya, oke, jadinya seperti ini. Nah, ya, tabel transaksinya sudah dipotong. Jadi ya, customer ID-nya, ya kan? Customer ID-nya ini kita ambil nih. Ini kita ambil. Sorry, ini staff-nya kita hapus. Oke. Kita ambil customer name, phone dan address-nya. Kita pindah ke sini. Ini tabel barang tadi. Nah, ini tabel customer. Kita buat tabel customer. Yang isinya customer name, customer phone, dan address. Nah, kita perlu primary key. Primary key-nya apa? Yaitu customer ID. Customer ID sebagai primary key di tabel customer. Maka di tabel transaksi, customer ID itu menjadi foreign key. Gitu ya. Nah, sampai sini sudah selesai tahap transitive dependensinya. Jadi kita punya 4 tabel, ya, 4 tabel, yaitu tabel transaksi yang isinya hanya sales ID, sales date, dan juga customer ID. Kemudian kita punya tabel transaksi detail yang isinya sales ID, kode barang, dan quantity. Yang ketiga, kita punya tabel barang. Ada kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian ada tabel customer, isinya customer ID, customer name, customer phone, dan customer address. Di mana keempat tabel ini mereka saling berrelasi, berhubungan, gitu ya. Jadi tabel transaksi, tabel transaksi detail dia mengambil sales ID dari tabel transaksi, set ke sini, gitu kan. Kemudian kode barang dia sebagai foreign key kan dia mengambil dari tabel barang ke sini, gitu kan. Oke, tabel customer juga. Nah, dari sales ID kan ketemu apa namanya customer ID mengambil dari tabel customer, begitu seterusnya. Jadi apa namanya saling berelasi atau saling berhubungan ke antara keempat tabel. Nah, kalau sudah terbentuk keempat tabel ini, maka sudah bisa langsung dibuat IR diagramnya dan kemudian di query dibuat tabel di database. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Sebentar. Iya, sebentar. Oke. Izin Siapa yang bertanya? Adit, Bu. Adit. Oke. Izin bertanya, Bu. Tadi kan di atas sebelum tabelnya itu dipecah-pecah kan ada satu tabel gitu, ada memuat sales ID sama customer ID. Itu kalau di atas kan customer ID-nya belum jadi primary key ya, Bu ya. Itu kayak gitu kenapa tuh, Bu? Atau memang seperti itu atau gimana? Jadi kan kita tadi bertahap kan. Kalau di double sampai di tabel UNF atau unnormalized form-nya itu kita ini yang ditanyakan tabel yang unnormalized form bukan? Di unnormalized form sama yang satu UNF tadi kalau nggak salah juga kayak gitu. Oke. Ya, jadi UNF itu kan kita buat dulu tabel dari sebuah struk kan gitu ya. Jadi kan kita masukkan semua data-data yang ada di dalam struk. Akhirnya dari tabel itu kan ada pengulangan atau redundancy kan. Kemudian masih ada data perhitungan gitu kan. Ada nomor, kemudian ada total harga dan seterusnya tadi. Jadi itu memang modelnya untuk tabel UNF memang seperti itu. Jadi sudah selesai membuat tabel UNF-nya. Kita belum menentukan foreign key, kita belum menentukan primary key. Jadi sudah buat dulu itu. Jadi kita breakdown dari struk menjadi sebuah tabel. Itu dulu ya. Baru sampai situ kita masuk ke tahap selanjutnya kan.
tahap 1NF. Tahap 1NF itu kan, coba tadi saya, ini deh, saya share screen lagi. Oke, nih. Nah, jadi kita menghilangkan data-data yang bersifat perhitungan, itu baru masuk di 1NF. Menghilangkan data-data yang bersifat perhitungan, kemudian memisahkan data yang berulang, kemudian kita menentukan primary key dan foreign key, itu ada di tahap 1NF. Oke, jadi makanya di tahap UNF belum ada, karena memang belum dibuat. Jadi, pertama kita lakukan, hilangkan dulu data yang bersifat perhitungan, hapus dulu data nomor, data total, data subtotal, itu kita hapus dulu, gitu ya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, jadi tahapnya kan nanti saya berikan itu aja note-nya. Nah, jadi tahapnya situ ya. Jadi tahapnya menghilangkan data yang bersifat perhitungan. Oke, jadi kita hapus itu langsung. Jadi kita copy dari tabel UNF, kita copy ke bawahnya. Itu kemudian kita hapus data yang bersifat perhitungan, oke? Kemudian kita pisahkan data yang berulang, ya kan? Tadi kan ada beberapa data berulang, kayak tanggal, kemudian customer ID, customer name, ya kan? Apalagi sales ID-nya. Nah, itu kita pisahkan dengan yang nama barang, kode barang, kuantitas, dan juga harganya, ya kan? Itu dipisah. Setelah itu baru kita menentukan primary key dan juga foreign key-nya. Ya. Sampai sini gimana? Ibu dapat dipahami sampai sini. Ya, nanti akan saya berikan itunya apa? Excel-nya kok. Gitu ya. Jadi step-stepnya seperti itu. Supaya gampang ya. Oke. Makanya foreign key dan juga primary key itu baru muncul di 1NF gitu. Menjawab tidak, Mas? Siapa? Rizky ya? Radit, Ibu. Mungkin tambahan, Bu, ya. Mau nanya. Untuk yang di tabel pertama tadi kan sudah dipisahkan ya, Bu, ya. Terus menentukan PK dan FK-nya. Kemudian di tabel PK itu kan ada sales ID sama customer ID. Untuk memilih mana yang jadi PK di tabel itu gimana, Bu? Kan itu sama-sama unik. Betul. Jadi betul, pertanyaannya bagus. Jadi kan unik kan sebetulnya customer ID dan juga sales ID-nya, ya kan? Tapi misalkan customer ID itu misalkan saya. Ini saya coba deh, saya share screen yang Excel-nya. Oke. Kenapa tidak yang customer ID saja yang di tabel ini kan ya? Tabel pertama tadi setelah dihapus-hapus, ya kan? Nah, customer ID atas nama Suri itu adalah CST 032801, ya. Nah, di toko Indomarko ini mungkin tidak Suri itu besok beli lagi atau ya besok beli lagi misalkan fresh tea atau teh kotak gitu. Kan itu mungkin ya. Mungkin tidak dia beli lagi besokannya di toko Indomarko. Nah, kalau kasusnya seperti itu berarti nanti akan
ada 2, CST 03081. Kalau ini sebagai primary key, kemudian dia otomatis ininya beda kan? Otomatis ininya sales ID-nya SL 0 katakanlah 5. Ini udah beda kok. SL 032901 katakanlah. Beda kan? Tanggal 29 karena besoknya kan ya. Kemudian tanggal 29. Gini. Oke. Atas nama sama ininya. Ininya sama, ininya sama. Gini. Ya kan? Kalau ini sebagai PK, nanti dia akan redundan. Redundannya ada 2 hari, ada 2 stroke, katakanlah seperti ya, ada 2 stroke, pembelian dengan customer ID yang sama. Nanti jadi nggak tahu loh, stroke yang mana yang yang mau dimasukkan, tanggal sekian. Apakah yang atas, apakah yang bawah, kan nggak tahu. Akhirnya error. Gitu ya. Jadi ini tidak uniknya karena si customer atas nama Suri dengan ID CST 032801 itu bisa membeli barang lagi besoknya. Akhirnya dia akan double. Beda dengan sales ID. Sales ID itu katakanlah dia mengacu pada tanggal, kemudian bulan dan juga urutan penjualan, ya. Artinya SL03 Maret 28 pelanggan pertama dengan Maret 28 pelanggan kedua akan berbeda. Betul tidak? Walaupun dalam 1 hari. Walaupun misalkan Suri dalam hari yang sama dia beli lagi ke toko Indomarko, misalkan pagi dia beli Indomie, kemudian sore atau malam dia beli roti. Sales ID-nya akan berbeda. Sales ID-nya mungkin yang belakang ini udah 100 atau berapa? Atau 10 lah, 2 digit ya, 99 katakanlah. Di sini sudah berbeda, jadi tidak akan redundan gitu. Ya. Bisa dimengerti, Mas? Siapa namanya? Tadi Radit. Dapat dipahami, Bu. Baik. Makasih Gitu banyak, ya. Bu. Iya, sama-sama. Jadi harus yang dia benar-benar unik gitu. Tidak boleh terjadi pengulangan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sambil saya share ininya. Excel-nya saya share ya. Oh, gimana caranya? Oh, ini. Oh, saya save dulu. Oke, saya save. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Karena setelah ini ada latihan yang harus dikerjakan supaya kalian lebih paham. Sebentar ya. Loh, kenapa nih? Oke. Silahkan, ada yang mau bertanya. Ini masih nyambung ya? Iya. Oke, ini book 1, kemudian ini latihan. Nggak bisa ya dua-dua ya? Oh, nggak bisa. Oke. Kok nggak bisa?
Oh, harus di close. Oke. Sudah masuk ya? Sukses. Oke. Nah, ini adalah latihannya. Latihan. Oke, coba kita lihat. Latihannya itu ini ya. Nah, ini adalah latihan. Tapi nanti saya mau di latihan ini informasi, ditambahkan informasi. Oh, saya ketik di sini saja ya. Di latihan ditambahkan informasi mengenai staff-nya. Ditambahkan informasi mengenai staff. Oke. Gitu ya. Jadi nanti kalau tadi kan di contoh saya tidak tambahkan informasi sales staff-nya. Nah, nanti tolong dilatihan mengenai informasi staff-nya. Oke. Apalagi ada lagi yang mau ditanyakan? Apalagi yang mau di-share oleh saya? Note-nya mau di-share juga enggak? Boleh, Ibu. Oke, sebentar ya. Nanti dulu, Beb. Oke. Dihapus. Oke. Oke ya. Oke, saya save. Kemudian normalisasi data. Oh, harus gini. Oke. Ini ya, sudah masuk ya. Ya, jadi gini. Itu kan sudah ada book 1, itu contoh yang saya jelaskan tadi. Kemudian Excel yang latihan itu untuk kalian coba dengan tambahan informasi mengenai staff. Ya, silahkan dicoba. Kemudian ini Word-nya, dokumennya itu adalah note mengenai tahap-tahap atau step-step yang dilakukan dari UNF sampai dengan 3NF. Gitu ya. Nah, dikumpulkan latihannya hari ini maksimal pukul, maunya jam berapa? Jam 5 cukup? 2 jam? Cukup ya, 2 jam ya. Supaya enggak lupa. Gimana? Halo, Bu. Mohon maaf. Saya kebetulan lagi ada di luar rumah, lagi mau pergi ke klinik. Jadi
Kayaknya kalau dari saya kalau jam 5 rada mepet banget Bu, soalnya lagi nggak di rumah. Oke, jadi jam berapa? Kalau malam jam 11 gitu atau 11.30 bisa ya? Kalau gitu ya. Dari saya mungkin nggak apa-apa Bu kalau misalnya memang mau hari ini. Iya, hari ini ya. Jadi oke, berarti Terima 11 kasih. sebelum jam 12 malam berarti ya. Nah, nanti dikumpulkan dikoordinir sama kita ada koordinator kelas tidak ya? Gini, salah satu silahkan siapa, tidak masalah. Nanti saya minta tolong dibuatkan drive ya, dibuatkan drive untuk pengumpulannya. Gitu aja ya. Jadi semuanya silahkan di-uploadnya di drive tersebut, nanti linknya tolong kasih ke saya. Jadi nanti salah satu terserah siapa jadi koordinator, nanti WA saya atau di grup enggak apa-apa ya, atau di grup enggak apa-apa, nanti di share, tolong dibuatkan drive untuk upload latihan hari ini gitu ya. Oke, bisa ya. Halo? Bisa, Bu. Iya bisa Bu. Bisa, Oke, Bu. sip. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang record siapa ya? Boleh di apa namanya? Di stop, enggak apa-apa. Karena materinya sudah selesai. Oke, Bu. Ya, Mutiara. Oke, terima kasih Mbak Mutiara.